Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi ya. Teman-teman mungkin ada beberapa saya lihat yang ikutan lagi Zuminar kita ya. Monggo silakan dan kami juga sangat berterima kasih ya. Dan teman-teman yang baru bergabung ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Zuminar Titik Terang Kreatif. Nah, pagi ini ya, insya Allah kita akan membahas tentang sebuah program ya, sebuah metode sebenarnya, sebuah metode ternak pitch yang ini sudah dilakukan di kami, di circle kami ya, dan alhamdulillah sudah berhasil gitu ya metodenya. Dan per November kemarin itu kita putuskan untuk membuat programnya ya, programnya supaya apa? Supaya runut ya, supaya terstruktur dan supaya bisa dilakukan ya, bisa dipraktekkan dan dilakukan oleh teman-teman semua ya. Jadi tidak tidak inklusif ke apa namanya, ke circle kami aja. Oke, detailnya seperti apa ya, potensinya, ada nggak sih resikonya gitu ya, lalu modalnya berapa? Ya. Kita akan simak langsung dari Pak Putra Chandra Buana. Monggo Pak Put, dipersilakan. Oke, oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat banyak yang baru nih Pak Tur ya. Iya. Oke, kalau yang banyak yang baru, kita kenalan dulu ya. Kita mulai dari ya perkenalan dulu ya, teman-teman. Saya dengan Putra Chandra Buana, ya. Saya dengan Putra Chandra Buana, alhamdulillah menjalankan bisnis ini, yang murni menjalankan bisnis ini dari tahun 2004. Saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya waktu itu di sebuah perusahaan provider internet, yang memang di perusahaan itu saya bekerja sebagai programmer website, ya, sebagai programmer website. Bu Kasmawati hadir, lagi sakit padahal Bu ya, hadir ikutan juga, lagi dirawat inap tapi masih ikut Pak Ibu Kasmawati ya. Oh ya, ini saya ya, 30 tahun membersamai internet ya. Tadi saya buka usaha ada dari tahun 2004, tapi membersamai internet itu saya sudah 30 tahun teman-teman ya. Dari tahun 92 waktu itu saya magang di perusahaan British Council, yaitu tempat orang belajar ya, bahasa Inggris untuk belajar di British gitu ya. Lalu setelah itu saya bekerja di sebuah perusahaan internet tahun 99 ya. Tahun 95 saya sudah bolak-balik tapi masih dalam posisi freelance di situ gitu ya. Nah, di tahun 99 ini saya sudah menjadi admin di sebuah website namanya jagajaga.com. Nah, pada saat itu memang kerusuhan di sana sini ya, kerusuhan di sana sini, negara itu Jakarta lah terutama itu benar-benar tidak aman ya, teman-teman ya. Nah, di situ saya menjadi admin jagajaga.com yang setiap hari itu memposting sampai 200 berita gitu ya. Lalu juga bersama tim kita mengurusi mesin pencari seperti Google saat ini, namanya dunia internet ya, khusus Indonesia. Dan sampai sekarang itu lebih dari 20.000 website dan SEO yang sudah kami kerjakan, bahkan lebih dari 30.000 sama yang sudah enggak ini ya, sudah yang enggak sama kami lagi gitu ya. Lebih dari 30.000. Kenapa? Karena dulu kan biasanya mereka orang-orang pakai website 1 tahun nggak cocok, terus apa namanya, terus nggak perpanjang seperti itu ya. Sekarang baru nyesel, itu kan domain saya dulu itu gitu ya. Oke teman-teman ya, saya juga pernah punya iklanmu ya, iklan baris ya. Saya pernah membuat website Bapeda Jakarta, Piala Dunia ya, membuat website portal Piala Dunia. Ini di website Piala Dunia ini waktu itu akal-akalan saya aja kepada bos saya waktu itu, karena Piala Dunia 2022 itu kan 2002 itu kan siang hari. Sementara saya suka bola, gimana cara nonton bola tapi masih tetap kerja gitu ya. Saya usulkan ke bos saya, Pak Bos, saya bilang gitu ya.
kita harus bikin portal Piala Dunia juga nih ya. Sebagai kita kan customer banyak, udah puluhan ribu customer kita, masa nggak kita suguhi sebagai layanan kita. Sementara Detikcom itu bikin waktu itu ada namanya, ada beberapa website ya, 2000 ada satu net juga bikin ya. Astaga juga ada waktu itu. Nah ini akhirnya kita bikin ya, dari bulan Maret sampai bulan Juni saya ngurusin website Piala Dunia. Nah, di tahun itu kita sudah membuat ya, teman-teman, di tahun itu kita sudah membuat namanya video stream. Ketika pertandingan sepak bolanya selesai, ketika pertandingan sepak bolanya selesai, itu videonya juga selesai. Kalau sekarang trennya cari aja di YouTube-nya gitu ya. Nah, dulu kita udah bikin itu ya pakai real player kalau bukanya ya. Walaupun masih suka nge-lag ya, masih suka buffering gitu, tapi ya ada lah ya teman-teman waktu itu. Terus juga wallpaper dan foto-fotonya itu juga ada ya. Lalu saya juga ya sedikit banyak mengerti tentang animasi, lalu saya membuat VCD pelajaran ya. Itu yang isi suara saya, yang bikin animasinya saya, yang mengonsep saya, yang ngejualnya juga saya. Habis 35.000 keping lebih ya. Saya juga tahun 2006 ya, 2006 ini saya punya namanya Portal Nusa ADV ya. Sini ditulis 2007. Itu seperti marketplace Tokopedia saat ini ya. Tapi waktu itu pembayaran masih ordernya masih ke email masuknya ya. Lalu punya website Unisma itu sampai 8 tahun sama kami. Lalu sistem informasi manajemen kepegawaian kita juga bikin. Asosiasi DPRD seluruh Indonesia. Saya melatih anggota DPRD seluruh Indonesia ya 2008 sampai 2010. Pangkalan Data Kemenpora itu kita juga bikin sistemnya. Diklat Kumham untuk SIM arsipnya kita juga yang bikin ya. Web dan sistem aplikasi KCI Karya Cipta Indonesia itu kita bikin juga ya. Karya Cipta Indonesia itu tempat royalti para pencipta lagu. Sistem informasi pendapatan daerah ya. Sisinfo Intelligent Bais ini kita bikin juga, manajemen mutu kita juga bikin, MNC Land itu kita juga yang bikin, Smesco ya web portal Smesco 2013 kita bikin. Saya juga pernah melatih bikin training di redaksi Detikcom ya. Itu selama 6 hari ya, nih ya, untuk redaksi dan untuk leader setelah programmernya. Oke, sampai sekarang lebih dari 30.000 ya, lebih dari 20.000 sebenarnya bersama tim ya. Kita membuat website ya. Lalu setelah itu tahun 2006 sampai sekarang aktif menekuni SEO ya, pernah mengisi training SEO dari kota ke kota, pensiun 2008, bukan pensiun ya, berhenti 2018 ya, capek juga keliling-keliling ya. Tahun 2015 sampai sekarang aktif di Facebook Ads ya. Tapi sekarang udah nggak saya lagi yang maininnya, saya hanya mengonsep konten-konten aja ya. Lalu mengelola pesantren bisnis, setelah itu banyak lagi yang kita bikin, yang insya Allah produk-produk yang kami buat ini adalah bermanfaat, alumni-alumninya banyak sekali yang sudah berhasil di sini ya. Oke, program kita pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan tadi sudah dikasih kisi-kisi sama Pak Kur ya, sudah dikasih kisi-kisinya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan lagi agak mundur ya, membuka mindsetnya teman-teman, seperti apa sih nanti kita gitu ya, teman-teman. Nah, ini saya kasih judul ya, jangan biarkan diri Anda menua tanpa bisnis. Ya, menua tanpa bisnis. Kita sekarang enak-enakan ya bekerja, tapi kita lupa ya bahwa ketika kita semakin menua, kita tidak produktif. Kita tidak produktif dan tabungan kita pun yang mungkin banyak tabungan bisa habis. Alhasil banyak sekali saudara-saudara kita, banyak sekali saudara-saudara kita setelah dia tua malah banyak stresnya. Ya banyak stres setelah pensiun itu malah banyak stresnya. Nah, ketika kita menyadari saat ini harus kita bangun bisnis itu. Ya, kami mengajak Anda semua
yang umur 30 tahun, yang umur 40 tahun, apalagi yang udah umur 50 tahun, itu harus mempunyai bisnis. Nah, lalu ya, setelah pensiun ngelamar kerja lagi. Sering sekali, banyak sekali habis pensiun ngelamar kerja lagi. Ya, tentunya beda ya. Dia ngelamar kerja lagi posisinya udah pasti di tempat yang bukan sebelumnya gitu kan. Diomelin istri kadang merasa masih jadi bos gitu kan, masih nyantai, diomelin sama istri. Kerja mas gitu ya, penghasilan nggak ada, uang gaji pensiunan itu cuman sekian aja gitu ya. Ini harus dipikirkan dari sekarang ya. Ketika kita sudah membayangkan dari sekarang seperti itu, harus ada yang kita persiapkan. Harus ada yang kita persiapkan. Ya, jangan terjadi penyesalan. Ya, membangun bisnis adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa hari tua Anda dipenuhi dengan kebebasan, bukan dengan penyesalan. Dengan kebebasan, kalau kita punya bisnis, kita bebas ya. Eh, Otak kita itu yang biasanya pas pensiun itu ya, yang biasanya mikir kerja sehat pas sudah pensiun itu banyak stresnya. Nah, kalau kita punya bisnis ya kita bebas ya. Apalagi bisnisnya sudah dibangun dari bertahun-tahun sebelumnya. Jadi udah terbiasa dengan bisnis tersebut ya. Udah punya karyawan juga, udah bisa mendelegasikan. Ciptakan masa depan. Ya, kami mengajak teman-teman semua yang hadir di sini untuk menciptakan masa depan. Jangan tunggu sampai waktu telah berlalu. Keyakinan sejati adalah menciptakan masa depan Anda sendiri kapan? Ya hari ini, ya hari ini. Saya nggak bisa menciptakan masa depan saya cuman sendiri. Ya kita bareng-bareng, kita ciptakan masa depan kita bersama. Buku tanpa bab akhir ya. Ini kata-kata ini saya ambil dari ChatGPT karena saya tidak bisa menyusun kata-kata yang bagus yang bisa membuat kita apa namanya kita ya kita membayangkan gitu ya. Hari tua tanpa bisnis adalah seperti buku tanpa bab akhir ya. Jangan biarkan cerita Anda berakhir tanpa klimaks. Maksudnya ya, hari tua kita garing ya, banyak stres gitu ya. Oke, bukti nyata sebuah kehidupan. Masa tua dengan bisnis adalah bukti nyata dari sebuah kehidupan yang tidak hanya dijalani tapi juga dibangun dengan tangan sendiri. Oke ya. Ini memang seperti ini apa sih kata-kata ini kalau bagi saya kata-kata ini yang bisa merubah, yang bisa memotivasi. Karena tanpa ada kata-kata seperti ini kita sepertinya lengah ya teman-teman ya. Berinvestasi dalam bisnis Anda sendiri adalah berinvestasi dalam kebebasan masa tua Anda. Ketika hari ini teman-teman putuskan untuk belajar, untuk bergabung dengan bergabung ternak page mengembangkan jaringan baik di sesama pembelajaran dan sesama ke business owner itu adalah apa? Sama dengan kita berinvestasi dalam kebebasan masa tua kita. Harus dimulai hari ini. Jaminan untuk masa tua. Membangun bisnis adalah menulis jaminan untuk masa tua Anda, ya. Sebuah jaminan bahwa Anda akan terus relevan dan produksi dan berdikari, ya. Mulai hari ini, ya. Jangan menyesal atas waktu yang berlalu. Mulailah hari ini untuk memastikan masa tua Anda cerah dan dari hasil karya sendiri ya. Yuk kita bareng-bareng ya. Kami Titik Terang Kreatif siap ya mendampingi teman-teman untuk membangun bisnis di masa tua teman-teman ya. Nah, bisnis di masa tua itu ya membangun bisnis saat ini sama dengan kita lagi ngebangun ya, lagi membuat warisan ya teman-teman ya. Buat warisan dari sekarang. Nah, kita memiliki visi ya, memiliki visi bisnis yang keputusan kita hari ini ya, jangan biarkan diri Anda menua tanpa memiliki visi bisnis yang nyata. Oke ya. Nah, ini bagaimana cara memulainya? Yang pertama, Anda harus tentukan goalnya. Anda harus tentukan goalnya yang pertama. Kalau kita nggak punya goal ya, saya mau ke Pulau Gadung ya, misalkan. Itu goal, itu tujuan. Kalau kita nggak punya goal ya, itu sama dengan apa ya? eh, Tanpa arah ya teman-teman, nggak jelas kita mau menuju kemana. Jadi kita harus tentukan goal goal kita di hari tua saya atau 1 tahun ke depan. Saya ingin mempunyai bisnis. Saya ingin mempunyai bisnis yang omsetnya dalam 1 tahun 1 miliar.
dalam 1 tahun itu 1 miliar. Bisa nggak sih? Bisa banget ya teman-teman ya. Bisa banget. Nah, setelah kita tentukan goal kita, apa yang harus kita lakukan ya? Kita tentukan kendaraannya. Untuk mendapatkan 1 miliar itu nggak mungkin dengan bekerja, teman-teman ya. Dengan bekerja itu nggak mungkin, teman-teman, bisa mendapatkan 1 miliar itu. Jadi yang harus dilakukan apa? Kita pilih kendaraannya. Oh, kalau untuk bekerja, ketika kita karyawan saat ini, terus kita membangun bisnis gitu kan, kita membangun bisnis, lalu yang ya udah gaji gaji kerjaan ini adalah untuk makan keluarga kita buat kebutuhan sehari-hari. Lalu kita bikin satu lagi ya, kita bikin satu kendaraan lagi untuk mencapai tujuan. Tentukan kendaraannya. Mau pakai kendaraan apa, teman-teman? Ya, mau pakai kendaraan mobil, mau pakai kendaraan motor, mau pakai sepeda, mau jalan kaki, mau ngesot, itu pilihan teman-teman semua. Ya, itu pilihan teman-teman semua. Teman-teman yang mau menentukan, yang bisa menentukan. Dan jangan pernah tidak menentukan kendaraan. Dan jangan pernah nggak punya goal. Masalah kalau hidup kita ini nggak punya goal. Dan tentukan kendaraan. Kalau memang kendaraan kita untuk mencapai goal adalah kerja, ya kerja, diseriusin kerjanya gitu ya. Kalau kira-kira ngesot itu nggak bisa nyampe di Pulau Gadung dalam waktu setahun, ya teman-teman jangan ngesot. Teman-teman naik sepeda, ya. Ya, naik sepeda mungkin bisa 1 tahun sampai di Pulau Gadung. Bisa 1 tahun untuk mendapatkan 1 miliar. Ya, itu pilihan teman-teman semua. Ya, lalu berikutnya apa? Setelah kendaraannya teman-teman pilih, ya setelah kendaraannya teman-teman pilih, teman-teman harus tentukan mapnya. Kalau hanya punya goal, hanya punya kendaraan, itu kita nggak tahu Pulau Gadung itu di mana. Kita nggak tahu ngambilnya uang 1 miliar, dapat 1 miliar itu di mana. Itu juga nggak nyampe. Itu juga nggak nyampe teman-teman ya. Jadi pelajari peta jalan utamanya ya. Ada jalan utamanya. Biasanya kalau jalan utama itu kita ngikutin orang-orang. Kalau yang disebut jalan utama kita ngikutin orang-orang. Nah, kalau semua orang ngikutin orang-orang, kalau semua kita ngikutin orang-orang yang ada di jalan utama akan macet juga. Kendaraan kita mobil itu bermasalah. Jadi kalau kita mempelajari peta itu bukan hanya jalan utama yang kita pelajari, yang kita ketahui, kita harus tahu juga jalan-jalan alternatif yang bisa lebih cepat ya, yang bisa shortcut, yang bisa jalan alternatif. Jadi tidak ada alasan apapun kita nggak nyampe. Nggak ada alasan apapun kita nggak nyampe. Karena apa? Kita sudah persiapkan petanya ya. Jalan utama oke lah ya. Kalau semua orang kalau untuk sukses adalah di marketplace. Marketplace semua. Kalau untuk sukses adalah di TikTok, TikTok semua. Itu jalan utama. Kalau jalan utamanya sudah dipenuhi, ya, ya macet-macet juga. Yang berhasil berhasil, yang nggak berhasil mental banyak banget. Ini kita harus harus paham ini ya. Lalu berikutnya ada tool dan mentor. Apakah kita bisa sampai? Udah punya goal, udah punya kendaraan, udah punya map. Apakah kita bisa sampai? Belum tentu teman-teman ya. Kita nggak punya tool, kita nggak bisa ngebaca map, kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya ilmunya, ya. Nah, karena itu kita harus belajar ilmunya. Bagaimana nyetir, ya, bagaimana membaca map. Kalau kita pakai kendaraan mobil, kalau kita pakai kendaraan mobil kita harus isi bensin, ya. Remnya harus dicek dan seterusnya. Ini kita harus tahu juga. Lalu yang terakhir itu ada mentor. Mentor itu siapa? Mereka, ya, mentor itu adalah mereka yang sudah melewati itu, ya mereka yang sudah lewat Pulau Gadung, yang udah berkali-kali lewat Pulau Gadung. Jadi dia tahu, oh kalau hari ini di jalan utama itu macet banget. Kalaupun kamu mau memaksakan lewat jalan utama ini yang harus kamu lakukan.
Ya, ini yang harus kamu lakukan. Nah, dikasih tahu tuh sama mentor. Tapi kalau saya lihat dengan kemampuanmu saat ini, dari sisi keuanganmu, dari sisi kemalasanmu, dari sisi waktumu, sepertinya kamu tidak cocok lewat jalan utama. Kamu cocoknya lewat jalan alternatif. Maka mentor akan kasih tahu, oh kamu lewat jalan alternatif ini saja, nyampe kamu. Yang penting kamu bergerak. Ya seperti itu. Nah, ini yang nanti titik terang kreatif kami akan ajak teman-teman untuk mengarah ke situ, ya. Oke. Apa yang harus disiapkan? Mindset bisnisnya harus jelas dulu, ya. Kena page itu apa? Kena page itu ke depannya mau seperti apa? Bentuknya seperti apa? Gedenya seperti apa? Kita harus ketahui dulu, ya. Kalau nggak tahu nanya, ikutin presentasi daripada titik terang kreatif nanti akan jelas clear. Berpikir positif. Titik terang kreatif tidak akan menerima para peserta yang berpikirnya negatif, ya. Para peserta yang berpikirnya hanya untuk jangka pendek. Yang seperti ini gulma, ya. Saya bilang ke Pak Kur dan saya bilang sama tim, dibuang saja orang-orang yang seperti ini, ya. Bahkan di Zoom pun saya bilang dibuang saja orang-orang seperti ini, akan meracuni teman-teman yang lain yang ingin maju. Ah gitu doang, ah gini doang. Ini apa? To the point aja. Ini apa? Nggak bisa gitu. Ada urut-urutan yang harus kita pahami, ya, seperti itu. Ya, lalu ada modal apa? Modal uang. Titik terang kreatif, ya, menyiapkan, ya, titik terang kreatif menyiapkan website, menyiapkan guru-gurunya, menyiapkan waktu, ya, menyiapkan materi-materinya. Tentu ada modal uang. Nah, modal uang itu apa? Kita nggak akan bilang, oh modal uang 10 juta, 20 juta, 100 juta. Nggak seperti kita sesuaikan dengan kemampuan tadi ya, yang mentor tadi itu. Kita lihat, oh kamu nggak bisa begini. Pak, saya mau main langsung 100 website, Pak. Jangan begitu. Kami suka larang, jangan begitu. Kamu main begini dulu. Belum saatnya. Nah, kami akan mengatakan seperti itu. Ya, karena apa? Kesuksesan jangka panjang teman-teman semua, para peserta itu adalah kesuksesan jangka panjang kami juga. Jadi teman-teman ya nggak sukses itu berpengaruh ke kami, teman-teman sukses itu berpengaruh ke kami. Jadi diibaratkan satu satu tubuh, ya. Kami benar-benar teman-teman itu para peserta peternak pes itu satu tubuh dengan titik terang kreatif, ya. Nah, lalu teman-teman harus siap dengan waktu. Teman-teman harus siap dengan waktu. Kalau ingin punya bisnis, ngeluangkan waktu 30 menit satu hari aja nggak ada waktu. Ini masalah. Ini namanya pemalas. Ya, Facebookan, nonton nonton film, nonton apa punya waktu 30 menit. Nah, yang begini-begini di titik terang kreatif kita nggak terima, kita juga nggak mau ngajarin. Kecuali kalau memang benar-benar apa namanya tidak ya memang tidak bisa. Tapi kan waktu itu banyak ya. Hari ini nggak bisa, besok bisa. Tadi ada saya lihat Bu apa ya yang tadi WA saya lagi dirawat di rumah sakit masih ikut Zoom. Luar biasa ya, teman-teman seperti itu ya. Oke ya. Lalu, nah ini saya ya di slide teman-teman lihat ada modal 1,5 juta, modal 10 juta, modal 100 juta. Dengan modal 1,5 juta itu berpotensi ratusan juta ya, bahkan miliaran serta jangka panjang. Risiko hampir nol. Dengan modal ya 10 juta, potensi ratusan juta ya, bahkan miliaran serta jangka panjang, berisiko besar jika produk fisik. Nah, dengan modal 100 juta, potensi ratusan juta, bahkan miliaran, serta jangka panjang, resikonya besar. Di antara pilihan modal yang ini, teman-teman memilih mana? Pak, saya milih modal yang 1,5 juta. Ya.
Saya pilih modal yang 1,5 juta, cuman saya nggak punya uang untuk yang modal 1,5 juta ini. Apa yang harus saya lakukan? Ya bisa dicicil, teman-teman ya. Bisa dicicil. Seperti itu ya. Oke, ini slide baru tadi pagi saya bikin ya. Tadi pagi saya bikin karena memang apa ini kita itu yang sudah mulai menua, kita harus punya sesuatu untuk apa namanya, untuk yang bisa kita wariskan, untuk yang bisa membuat kita lebih santai ya. Mungkin teman-teman melihat saya, Pak Putra itu kok zoom terus sih, kok ngotot banget zoomnya gitu ya. Dari subuh tadi zoom, lalu sekarang jam 10 juga zoom, nanti malam juga zoom, siang juga zoom. Saya itu dengan zoom seperti ini saya merasa apa ya? Saya merasa bertenaga aja, berenergi gitu ya. Jadi bukan sebuah sesuatu apa, bahkan tidak ada program dari kantor Zoom ya saya Zoom. Seperti Zoom subuh itu bukan program dari kantor awalnya ya, teman-teman ya. Itu saya berinisiasi sendiri. Oke. Saya akan jelaskan di sini ternak page ya. Saya rasa tadi sudah cukup tahu ya teman-teman, yang karyawan, yang karyawan, yang ibu rumah tangga, yang semuanya kita ini wajib mempunyai membangun bisnis masa depan kita. Nggak harus langsung gede, tapi itu dibangun ya. Antara kita ngesot, kita naik sepeda, kita naik motor, kita naik kendaraan, ya, itu asal dijalankan pasti ada progresnya, pasti ada progresnya teman-teman ya. Oke, di sini materi kita adalah bisnis masa depan dimulai dari ternak page. Apa itu ternak page ya? SEO ternak page ya, tadi Pak Akur sudah jelaskan ya. SEO ternak page ya, Pak Akur sudah jelaskan ya. eh apa bahwa satu website diisi produk banyak ya. Nah, tapi kita coba, mungkin ada teman-teman yang udah paham di sini, ada juga teman-teman yang baru dan belum paham ya. SEO itu apa? SEO adalah Search Engine Optimization, yaitu cara agar website atau halaman sebuah website bisa ditemukan di Google. Emang penting Pak, halaman website kita penting ditemukan di Google. Ya sangat penting banget teman-teman ya. Kalau kita searching sesuatu nih ya, misalkan gini, hmm, paket umroh ya, Ramadan 2024 gitu kan. Ini teman-teman yang bisa muncul di sini, ini bayar kalau kita klik itu kepotong duit mereka 5 ribuan. Ya lalu mereka yang bisa berada di halaman pertama ini gaji karyawan ahli ini ya teman-teman, gaji karyawan ahli, gaji karyawan ahlinya mahal lagi ya teman-teman ya. Belum lagi kalau pakai jasa bisa jadi 10 juta 20 juta setahun untuk bisa berada di halaman pertama atau bisa ditemukan di Google. Jadi apa? Penting sekali ya, penting sekali ya. Nah, lalu ternak page adalah halaman website ya. Ternak page adalah halaman website. Ketika kita klik seperti ini, nah ini yang disebut halaman website. Ini yang disebut halaman website. Nah, halaman ini jumlahnya kita bikin banyak ya. Ya, halaman ini jumlahnya kita bikin banyak. Jadi, SEO Ternak Page adalah sebuah program yang mengajarkan atau membimbing para peserta agar bisa menciptakan banyak halaman produk di dalam sebuah website. Ya, kalau di halaman produk dalam sebuah website itu pada ditemukan di Google semua, maka website itu dipastikan bisa mendapatkan omset yang sangat besar, bisa mendapatkan traffic yang sangat besar. Latar belakangnya ini teknis ya, mudah dioptimasi, kompetitor setiap hari bertambah ya, ingin mempunyai banyak network ya, lalu potensi lead dan closing setiap hari, modal awal sangat kecil ya, bisnis jangka panjang sebagai speed test bisnis ya. Apa tujuan utama program SEO Ternapage ini dibikin membangun diri, membangun keluarga, membangun agama, membangun bangsa dalam satu tarikan nafas. Bahasanya kalau menurut saya ini keren banget. Jadi artinya ya teman-teman, kita belajar saat ini ya itu sama dengan kita sudah membangun bangsa. Karena kita upgrade kapasitas diri kita. Kita upgrade kapasitas
kapasitas diri kita untuk apa? Untuk berkembang. Untuk berkembang untuk apa? Untuk membangun bisnis jangka panjang. Bayangin ya kita semua misalkan di Indonesia itu ada di atas 2% pembisnisnya, pengusahanya. Indonesia sudah nggak seperti sekarang ini. Dari data terakhir yang pernah saya baca itu Indonesia masih di bawah 2%. Masih di bawah 0,2% kalau nggak salah. Pengusahanya masih kecil sekali ya, teman-teman ya. Oke ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, asal itu positif, itu sama dengan membangun keluarga, membangun diri, membangun bangsa. Manfaat terbesar teman-teman ikut Ternak Pitch, ya. Apa manfaat terbesar yang bisa didapat oleh para peserta? Dapat ilmu teman-teman ya. Lalu yang kedua, dapat network. Ilmunya aja ini udah pasti mahal, ya. Apalagi diajarin sampai bisa, ya. Walaupun ada 3, 10, 1, ini formalnya. Yang non formalnya kayak tadi subuh itu non formal teman-teman ya. Itu akan kita ajarkan detail kayak tadi subuh itu non formal teman-teman ya. Lalu ada lagi network vendor. Kita bisa punya jaringan vendor, pemilik pabrik, pemilik bisnis ya, pemilik bisnis, pengusaha. Yang kalau kita tidak mengikuti program ini ya, atau kita tidak kita nggak ngumpul dengan komunitas ini, kita nggak dapat networking seperti ini. Bahkan kemungkinan mereka melirik kita, alah siapa sih lo? Ah lo orang yang mau pensiun aja, karyawan biasa. Tapi ketika kita sudah mempunyai ilmu digital marketing, mereka yang akan mendatangi kita. Pak, bisa nggak dibantu bisnis saya? Bisa nggak di ini ya, dibantu bisnis saya? Bisnis saya lagi seperti ini. Pak, saya ingin itu kompetitor saya keren banget, Pak. Bisa nggak Bapak? Seperti itu vendor, bisnis owner akan cari kita seperti itu. Ketika kita sudah punya ilmunya, ya. Lalu juga network digital marketer. Bayangin yang biasanya kita ngumpulnya sama orang yang tukang ngegibah aja, mungkin gitu kan. Di Facebook kita ngomongin tentang hal-hal yang misalkan nggak bermanfaat. Ketika kita punya network digital marketer, kita di grup heboh membicarakan ilmu, membicarakan masa depan, ya. Nah, network network positif teman-teman yang di luaran dari network ini pun ya mungkin bisa juga ajak teman-teman ajak ke sini gitu ya. Lalu bisnis apa yang kita bangun? Bisnis jangka panjang. Nah, bisnis jangka panjang ini dibangun kenapa? Karena buat apa kita dapat uang sekarang besok enggak, ya? Kita harus membangun sebuah bisnis yang memang hari ini bisnis ini ada dan 10 tahun, 20 tahun kemudian bisnis itu ada gitu. Saya sudah 20 tahun ya, teman-teman, dari tahun 2004 sampai sekarang ada. Pas bulan Februari, jadi pas 20 tahun bulan Februari ini. Ya, bisnis jangka panjang, teman-teman. Kita mempunyai bisnis itu enak. Kita bisa bermanfaat buat orang lain ya, kita bisa sebagai wasilah untuk rezeki karyawan-karyawan kita. Pak, mungkin nggak saya punya karyawan? Ya mungkin aja sekarang memang sendiri ya, sendiri. Nanti ketika bisnisnya berkembang, ya teman-teman bisa punya karyawan ya. Lalu split test bisnis yang didapat. Split test bisnis yang didapat ini apa ya? Selama ini kan kita kebingungan ya, kita mau bisnis apa? Kita biasanya kalau mau bisnis itu ikut-ikutan. Wah, itu lagi buka bisnis eh, apa namanya? Jualan TS. Kita ikut jualan TS. TS modalnya 6 juta gitu kan. Kita buka stand, kita buka apa. Hanya ikut-ikutan saja. Setelah itu meredup, hilang. Apalagi kita nggak punya jiwa bisnis, nggak punya semangat yang kuat. Karena itu kita main sendiri, nggak ada yang mempush kita terus gitu kan. Nah, tapi dengan Tenapage kita bisa melihat karena produk yang kita jual itu banyak, karena produk yang kita jual itu banyak banget, itu kita bisa melihat produk mana yang paling menonjol, ya. Seperti Shopee, Tokopedia saat ini, dia bisa tahu produk mana yang paling laku, produk mana yang ini, yang produk laris yang mana, ini yang mana itu Shopee, Tokopedia tahu. Kenapa dia lebih tahu? Karena dia punya data. Nah, split test ini ya teman-teman, kita bisa tahu yang mana yang paling rame.
Iya, karena kita punya data, kita dapat dapat lead itu kita punya data. Bahkan mungkin kita belum dapat lead pun kita bisa melihat data ya. Data kita lihat di mana? Data kita lihat di Google Search Console. Ya, kita coba ya. Google Search Console, saya mau kasih lihat sama teman-teman data. Hmm, hmm, ini adalah sebuah website, website Ternak Page ya, yang udah lumayan lama. Nah, ini teman-temannya. Dia bisa lihat data apa aja yang banyak dicari di website orang. Orang yang masuk ke website dia tuh apa aja. Oh, Akikah Indramayu yang lihat sekian, yang ngeklik sekian. Oh, ini ya, pesantren di Cirebon, pasang WiFi di Indramayu, jual batu nisan, kita bisa melihat dan kita bisa memainkan. Nah, kalau kita mau buka bisnis, bisnis berikutnya lebih mudah karena kita sudah punya data. Ya, teman-teman ya, karena kita sudah punya data. Oke ya. Oke, itu split test bisnis ya. Bisa bantu bisnis keluarga. Banyak sekali sahabat-sahabat di circle saya yang ketika dia sudah mempunyai ilmu SEO, ketika dia sudah mempunyai ilmu SEO ya, ditularkan kepada keluarganya, bisnis keluarganya diangkat. Bahkan ada yang diajak juga keluarganya beternak ya, kayak yang punya website ini, nih teman-teman, itu keluarganya juga dia bikinin, iparnya dia bikinin ya. Iparnya dia bikinin ya. Dari situ iparnya pun akhirnya menular. Closing-closing juga seperti dia. Oke ya. Apa saja materi pelatihan, mindset bisnis, mindset digital, riset produk, riset keyword, search engine optimization, dan membangun bisnis long term. Bagaimana cara mendapatkan cuannya? Dapat hasilnya itu dari mana gitu ya? Dari penjualan produk sendiri. Kalau kita saat ini mempunyai produk, produk sendiri ya, kita bisa mengangkat produk kita ini karena ilmunya kita sudah punya. Lalu karena di peternak page ini ya vendor kami siapkan, kita banyak vendor, vendor kita ada 130 vendor. Ada vendor wajib yang harus yang sudah kita bantu postingin, ada vendor yang teman-teman bisa pilih sendiri. Bahkan teman-teman bisa mencari vendor sendiri. Bahkan apa namanya eh, teman-teman bisa mencari vendor sendiri, teman-teman juga bisa apa namanya bisa menjadi vendor juga di titik terang kreatif untuk dimainkan oleh banyak para peternak atau sultan SEO lainnya ya. Peternak ini kita sebut orangnya namanya sultan SEO gitu ya. Hasil SEO dari hasil sewa halaman. Hasil sewa halaman misalkan kita lihat tadi ya dari data ini wah sepertinya batu nisan ini keren banget di Cirebon, tapi saya nggak ada ini di Cirebon ininya. Link link saya nggak ada. Akhirnya kita kerjasama sama tukang apa namanya batu nisan di Cirebonnya. Bisa kerjasama, bisa kita main sewakan saja. Udahlah kita sewakan saja sebulan 100.000 gitu kan. Nah, sementara kita bikin 100 produk. Kalau kita misalkan bikin 100 produk di website kita dan itu kita inspeksi disewa sebulan 100.000 untuk yang sudah ada lead ya. Wow, 10 juta kita dapat ini. Sama dengan punya rumah kontrakan, sama dengan punya rumah kontrakan, rumah kos-kosan lah ya. Rumah kos-kosan berapa kamar itu ya? Kalau 100.000 dikali 100 misalkan 10 juta ya, rumah kos-kosan sekitar 10 kamar lah. Modalnya murah, cuman 1.500.000. Ya teman-teman ya, dari hasil sewa web dan dari hasil penjualan website Ternak Page ya. Dan di akhir teman-teman misalkan teman-teman gue nggak maulah sama Ternak Page ini dan bla 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 ini bisa dijual ya, websitenya bisa dijual teman-teman ya. Jadi nggak ada istilah website Ternak Page itu nggak bisa dijual ya, dengan catatan itu websitenya dikerjakan ya, dikerjakan diikutin langkah-langkahnya pasti banyak yang beli ya. Oke, Ternak Page apakah sama dengan maklar online? Ternavis adalah cikal bakal perusahaan marketing ya. Tidak hanya sekedar makelar tapi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ikut bergabung di Ternak Page ya, hari ini, saat ini, itu teman-teman harus bisa berpikirkan 2 tahun lagi saya akan seperti apa, 3 tahun lagi akan seperti apa, 3 tahun lagi saya harus mendapatkan uang 1 miliar ya dalam dalam 1 tahunnya. Kalau kita misalkan optimisnya kita agak kurang di tahun pertama, tahun kedua Tahun kedua saya harus mendapatkan 200 juta dalam 1 tahun. Tahun ketiga saya harus mendapatkan ini bisa ya ini bisa teman-teman lakukan.
sambil kerja, sambil kerja, sambil ngomong anak, ya, sambil ngurusin tanaman untuk yang sudah pensiun. Tapi ketika usaha ini berkembang setelah teman-teman menjadi sebuah perusahaan marketing, tentunya ya ada yang ngurusin, hire-lah karyawan. Siapa karyawan yang di-hire? Istrinya, gitu ya. Jadi bisnis keluarga. Anaknya, toh pekerjaannya tidak sulit, hanya optimasi sama ngurusin orderan aja. Ya, teman-teman ya. Ternak Page adalah cikal bakal startup ya. Oke, produk dan layanan yang dijual apa saja bisa diberikan contoh. Semua produk dan semua produk jasa itu bisa kita jual di situ ya. Semua produk yang dicari dan dicari di mesin pencari. Contoh nih, kayak apa produk yang dicari di mesin pencari itu? Herbal. Herbal ada dicari di mesin pencari, ada juga orang nyari di marketplace, ada juga main di sosmed gitu ya. Genset, misalkan produk produk genset gitu kan. Orang mau beli genset itu genset itu kan Google banget, tapi ya ada juga yang main sosmed, ada juga yang main ini ya, yang main yang lainnya. Tapi apanya, apa namanya? Bagusnya itu di Google gitu ya. Terus produk-produk B2B. Produk-produk B2B orang mau beli ikan grosiran, orang yang mau beli daging kiloan gitu kan. Orang yang mau beli pupuk, yang mau itu semuanya yang produk-produk B2B atau produk-produk yang harganya mahal itu cocok di Google ya. Oke. Berapa lama waktu dibutuhkan sampai kita mendapatkan income pertama? Walaupun saya tadi itu menyebutkan bahwa ini bisnis untuk membangun masa depan, masa tua kita, yang enggak masa tua juga panennya, teman-teman ya. Kalau teman-teman sekarang ini umurnya 30 tahun ya, paling di 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan ke depan teman-teman sudah bisa panen untuk seterusnya. Atau di tahun kedua, di tahun ketiga gitu ya. Intinya ketika teman-teman sudah menginjak waktu ya udah kayaknya sudah agak lelah juga kerja ini. Nah, bisnis teman-teman itu sudah kuat ya. Nah, makanya saya bilang bangun bisnis ya, investasi untuk masa depan kita ya, untuk keluarga kita. Oke ya, asal apa mengikuti job desk terus-menerus dari kami ya. Apakah harus maintenance setiap hari seperti sosmed dan marketplace? Hanya di awal saja selama 3 bulan selanjutnya hanya tinggal mengontrol ya. Lalu setelah itu lead berdatangan setiap hari karena produknya banyak. Alasannya lead berdatangan setiap hari karena produknya banyak. Misalkan teman-teman kalau produk kita cuma satu, market size kita cuma misalkan yang nyari itu cuma 1.000 orang, sementara pemainnya itu ada 100 orang. Nah, dikuasai oleh para pemain gede. Akhirnya kita dapat lead-nya itu kadang sekali seminggu, kadang 2 minggu sekali gitu kan. Nah, tapi kalau kita produknya banyak, bisa jadi ya hari ini kita dapat lead produk A, produk B, produk C. Besoknya kita dapat lead produk D, ya produk E, produk F, seperti itu ya teman-teman. Logikanya seperti itu ya. Contoh nih di sebuah pasar, kalau kita cuma punya satu kios, ya maka peluang kita ya hanya satu kios itu saja. Tapi kalau kita punya banyak kios nih teman-teman ya dikelilingin pasar itu ya, ya kemungkinan semua kios akan menghasilkan belanja ke kios manapun yang untung kita gitu ya. Di tahun pertama ya berapa rata-rata income yang bisa didapat dari program ini? Di tahun pertama tidak bisa ditentukan. Tapi setelah memasuki tahun kedua biasanya per tahun bisa ratusan juta bahkan bisa miliaran. Ini dicatat nih sama teman-teman ya. Nggak hanya sekedar ratusan juta, nggak hanya sekedar miliaran, tapi itu kita harus lihat progresnya dari oh di bulan keempat sudah mulai ada lead untuk produk ini, di bulan kelima udah mulai ini harus kita rancang ya di dalam apa namanya di dalam ilmu bisnis teman-teman ya dalam ilmu bisnis itu ketika kita sudah menjalankan ya bisnis di tahun pertama ini menjadi menjadi acuan untuk kita bisa membuat proyeksi untuk tahun kedua tahun ketiga dan tahun seterusnya ya gitu oke ya teman-teman ya apa yang sudah ada apa yang sudah ada yang berhasil apakah sudah ada yang berhasil dari program ini. Semua yang sukses di online, khusus di mesin pencari, semua adalah ternak page, teman-teman. Seperti apa? Amazon.
Amazon itu hanya satu buku ya, dua buku, tiga buku, satu penerbit, dua penerbit. Sekarang itu bukan hanya buku dia jual, tapi semuanya dia jual dan masuk orang terkaya di dunia. Facebook dulunya hanya jaringan untuk teman-teman kampus ya. Sekarang itu udah benar-benar udah mendunia. Tokopedia dulunya hanya tes-tesan saja, nyoba-nyoba gitu kan. Akhirnya dapat injekan dana gitu kan, besar. Begitupun Shopee ya. Untuk di circle kami yang sukses ini udah banyak banget ya teman-teman ya. Di circle kami udah banyak dan saya perhatikan yang sukses di circle saya itu yang pertama dia itu gaptek tapi manut, ngikutin aja yang kita arahin. Yang kedua itu mereka yang mau upgrade ilmu bisnisnya, nggak disibukkan dengan ilmu teknik skill. Sibuk belajar Facebook Ads, terus sibuk belajar SEO, terus sibuk belajar itu. Bisnis itu bukan seperti itu ya, teman-teman ya. Itu di awal-awal oke lah, ya di awal-awal oke lah. Tapi berikutnya ada bisnis skill. Bagaimana kita meng-scale up bisnis kita, bagaimana kita memilih karya SDM yang tepat, bagaimana kita eh, mengetahui kompetitor, ya bagaimana kita bisa mengetahui kompetitor, bagaimana banyak hal ya, teman-teman ya. Jadi yang berhasil di circle saya itu yang pertama manut ya enggak yang disebut manut tuh begitu walaupun dia pernah belajar di tempat lain dia pernah belajar ini itu di tempat lain lalu ketika dia belajar sama saya ketika dia belajar di sini dia kosongkan semua gelasnya karena saya mau mengikuti aturan ini dia kosongkan semua gelasnya dia ikutin aturan ini manut ya bahkan penghasilan emak-emak ya main produknya main umroh dan ada beberapa produk lain dia mainkan juga ya teman-teman itu berhasil ratusan juta 1 bulan. Tapi kalau ditanya sama dia SEO, sekarang itu dia nggak paham, nggak banyak kali. Yang dia paham adalah posting, inspeksi, udah selesai. Nggak paham yang lain-lainnya, tapi bisa berhasil. Ya, buat yang gaptek apa apa bisa ikut ya? Ini saya sebutkan tadi ya dari pengalaman kami ya, yang gaptek malah yang banyak berhasil ya. Oke, siswa ya buat siapa saja ini ya, siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengangguran, karyawan, karyawan menjelang pensiun dan seterusnya ya. Persiapan apa saja yang pasti teman-teman punya waktu 30 menit, mempunyai koneksi internet dan mempunyai handphone ya. Kalau nggak punya handphone nggak ngerti nih kita nih caranya ya. Karena ini wajib punya handphone ya, minimal handphone kalau punya laptop itu lebih bagus ya. Lalu prasangka positif ngerti apa yang dijelaskan dari awal sampai akhir tadi ya. Bagi yang pensiunan ini urgent nggak? Ini sangat urgent banget ya. Apalagi teman-teman yang kalau sudah memahami konsep ini ya, teman-teman pasti paham. Apa akan dibimbing? Pasti kita bimbing ya teman-teman ya. Berapa biaya? 1.500.000 ya kalau mau cash. Kalau misalkan cicil itu 1,8 bisa 10 kali cicilan ya. Nah, kesimpulannya Ternapis mengajak kita berpikir positif, berpikir jangka panjang, mempunyai network yang positif, ikut membantu perekonomian bangsa dengan cara membangun perekonomian pribadi dan keluarga. Untuk kaya, jangan teman-teman malu-malu untuk mengatakan saya ingin kaya. Karena kalau teman-teman malu-malu untuk menyatakan saya ingin kaya, teman-teman nggak ngejar nantinya. Udahlah, segini aja udah cukup gitu kan. Oke ya, untuk mempunyai banyak bisnis. Nggak ada orang sukses bisnisnya cuma satu ya teman-teman ya. Lalu menyiapkan warisan tak ternilai. Nah, alasannya hanya ada satu alasan untuk teman-teman nggak ikut. eh, Hanya ada satu alasan untuk teman-teman ya dua alasan lah ya. Teman-teman tidak ikut program ini. Yang pertama itu nggak punya duit, yang kedua itu nggak punya handphone. Kita tambah 3 alasan. Nggak mudeng apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Ini 3 alasan ini yang membuat teman-teman tidak bergabung dengan kami. Tapi kalau ini semua teman-teman ngerti, ya teman-teman mudeng, teman-teman punya duit ya untuk nyicil atau untuk cash ya. Lalu teman-teman apa namanya punya handphone. Ini menurut saya harus join ya. Kira-kira seperti itu. Sebelum ke Pak Kur, ini saya ada testimoni dari nenek-nenek. Nenek-nenek. Umur 60 tahun sudah nenek-nenek belum sih? Sudah ya. Tapi semangatnya itu keren. Ya.
Saya cek dulu ya. Bentar. Ini ada video. Kita tonton dulu videonya ya, teman-teman. Videonya ini ya dari ibu-ibu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Harini, domisili Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Bersyukur saat ini saya sudah purna bakti dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Dalam mengisi purna bakti, sesuai potensi dan kemampuan saya, memilih digital marketing. Untuk itu, saya perlu belajar di tempat yang sesuai. Saya menetapkan memilih digital marketing. Saya memilih titik terang kreatif untuk belajar marketing. Luar biasa, hasilnya oke. Setelah saya mengikuti beberapa program yang diadakan titik terang kreatif. Di antaranya saat ini saya sedang mempelajari mengikuti program Ternak Fix selama 40 minggu, optimasi web secara sederhana. Baru posting satu produk, satu minggu berikutnya sudah mendapat klik dan langsung closing, yaitu pada produk jas hujan mendapat closing 30 piece. Itu baru 2 minggu belajar, belum 40 minggu, belum. Dan Instagram Ads Pro. Yang bersyukur baru 3 hari beriklan sudah mendapatkan 16 calon jamaah. Oke ya, teman-teman kira-kira seperti itu ya. Eh, dari saya, monggo yang ingin bertanya. Pak Kur, di tempat? Yang teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mungkin demikian dari saya. Yang ingin bertanya, silakan. Boleh open mic, boleh juga teman-teman langsung bertanya di chat. Ya, monggo. Monggo, yang ada yang ingin bertanya. Pak Kurniawan di posisi. Oke ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya di chat, silakan. Pak Yasmin, jadwal pembelajaran kapan Pak? Ya, siang atau malam? Eh, ini Pak Yasmin atau Bu Yasmin ya? Jadwal pembelajaran kita, jadwal pembelajaran kita itu malam hari. Tapi untuk teman-teman yang tidak bisa ikut belajar di malam hari, Pak Kur sudah bisa Pak? Tes, tes. Oke, oke ya. Kita mulai tanya jawab ini Pak Kur ya. Oke. Ya, ini ya. Jadwal pembelajaran kapan Pak? Kita jadwal pembelajaran ini kapan tentang batch 4 Mas Kur? Batch 4 tentatif di tanggal 19 ya. 19 Februari. Nah, Ternak Page itu metodenya yang formal ya. Kita ada 3-10-1 ya. 3 pertemuan awal itu live seminar seperti ini ya. Nanti ada pembahasan materi. Lalu 10-nya ya, 10 kalinya itu adalah video. Video penjelasan dan tutorial singkat ya. Yang berupa job desk. Jadi teman-teman selain belajar langsung praktek. Prakteknya optimasi produk-produk daripada vendor ya. Jadi langsung bantu mempromosikan, meng-SEO-kan produk vendor ya. Harapannya apa? Harapannya di nggak sampai bulan ketiga lah ya. Bulan satu, bulan kedua udah bisa dapetin leads ya. Leads itu calon customer, calon buyer ya. Ya syukur-syukur udah ada yang closing. Kayak Bu Niken tadi ya. Bu Niken seminggu udah closing 30 pieces dari vendor jas hujan ya. Satunya evaluasi. Tapi di sela-sela itu ya kalau teman-teman pengen dapat support tambahan, misalkan ini saya belum bisa, saya mau Zoom, boleh nanti Zoom, boleh bertanya di grup, boleh juga kita adakan Zoom Zoom kecil ya, Zoom Zoom kecil yang di luar dari 3-10-1 tadi.
gitu ya. Seperti itu malam jam 20 ya. Tapi teman-teman yang nggak nggak sempet atau mungkin ada kendala ya bisa pelajari rekamannya ya. Rekamannya nanti insya Allah ada ya. Oke, kita lanjut ke Kalau join, apa yang dilakukan awalnya? Ya, jadi apa Pak Gur yang dilakukan awalnya? Join. ya, kalau join pertama daftar dulu ya, daftar join lalu transfer pembayaran, lalu nanti teman-teman yang sudah join langsung bisa masuk ke grup peserta. Nah, di dalam grup peserta itu sudah ada video-video awal lah ya, video-video awal teman-teman ya kalau mau belajar duluan boleh gitu ya. Jadi nanti pada saat hari pertemuan awal itu udah lebih ngerti gitu ya. Seperti itu. Nanti eh, pertemuan formalnya itu akan dimulai di tanggal 19 ya di tanggal 19. Jadi nanti teman-teman akan dibuatkan website ya, ada website namanya WSP, itu sudah dibuatkan websitenya, sudah diisikan produknya, produk vendor ya, satu vendor itu diisi 100 page ya, 100 kata kunci atau 100 halaman. Kalau ada 50 produk di satu website kita itu ada sekitar 55.000 halaman. Ya, harapannya apa? Harapannya pengunjung atau traffic website kita itu berasal dari kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi potensinya atau peluangnya lebih tinggi lagi, gitu kira-kira ya. Apa ternak page juga diajarkan KLD? Tidak ya. Kalau ternak page khusus untuk SEO-nya saja, Pak Roy. Ya, SEO spesifik langsung optimasi produk-produk vendor. Nah, kalau KLD SEO secara apa namanya? Secara global ya, secara global. Tapi kalau pengen apa namanya? Produk vendor di uploadin di website itu juga bisa. Ya, tapi secara garis besar KLD itu lebih komplit. KLD ada SEO-nya, ada Google Maps, Google Ads-nya, ada Facebook Ads, Instagram Ads, ya. Nah, KLD itu lebih lama ya, 3 pekan ya, 15 hari plus plus, ya. Untuk ikut Ternak Pitch biaya 1,5 itu dicicil berapa kali? Oke, Butik kalau sudah nanya harga, jadi harga harga Ternak Pitch itu 1,8 juta, Bu Titik. 1,8 juta itu bisa dicicil 10 kali. Ya, jadi percicilannya 180.000. Kalau mau cicilannya lebih singkat lagi, misalkan nggak mau repot-repot, nah kalau mau dicicil 5 kali itu harganya 1,5 juta. Ya, jadi 13.000. Kalau tadi kan sampai 10 bulan itu kan, nanti teman-teman admin kami akan apa namanya mohon berkenan untuk diingatkan, ditagih gitu ya. Tapi kalau nggak mau repot-repot cicilan setiap bulan atau pengen dapat potongan ya untuk yang harga cash harganya 1.350.000 ya. Nanti detailnya akan saya jelaskan setelah ini ya Bu Titik ya. Link rekaman video dari awal bisa diinfokan kembali Pak. Link rekaman video yang mana ya? Yang ini ya? Yang sekarang nanti akan diinfokan di grup ya. Ibu Pak Misbah Permana. Oke, kita lanjut. Apakah bisa Apakah bisa Ya, apakah bisa membagi waktu antara kerja pulang sore hari dan belajar pada malam hari, mengingat kadang capek badan? Belajar ternak pitch ini bukan setiap hari ya, itu sekali seminggu. Lalu ada job desk-nya. Job desk-nya kita, nah job desk-nya itu biar job desk yang sangat ringan sekali, job desk yang sangat ringan sekali. Bisa kita lakukan dengan handphone ketika kita lagi nunggu di halte, ketika jam istirahat makan siang, ketika malam hari ya. Ya kita alokasikan lah ya waktu kita untuk namanya menginspeksi, mendaftarkan ke Google ya seperti itu. Jadi nggak tiap hari ya teman-teman ya, belajarnya nggak tiap hari, cuman job desk-nya ada kita kasih ya. Jadi kita kasih materi di kayak semalam tuh kita ada materi lantas, setelah itu kita kasih job desk. Nah nanti dalam seminggu ini job desk-nya dijalanin. Nanti minggu depan lagi ikut lagi gitu seperti itu Pak ya. Pak Andrea, Pak Andre. Oke, lanjut. Maaf Pak Putra, mau nanya untuk kelas DU kapan dimulainya? Oh, untuk dominasi DU ya? Dominasi DU itu tentatif di tanggal 26. 26 Ya. atau 4 April ya. Jadi kemungkinan ada penyesuaian ya untuk kelas DU ya. Tapi tentatif di 26 ya.
apakah boleh dicicil? Boleh kalau memang nggak punya uang, Pak ya. Boleh ya. Ya, Saya sudah ikut 181. Jika ikut ternak lagi, apakah bisa dan kira-kira bagaimana secara jauhnya ke-6? Saya sedang kerjakan untuk batch 1. 181 berarti yang umroh ya, Pak iya. Teh Mega ya. Boleh silakan ya. Kalau 181 kan spesifik di umroh ya. Jadi kata kuncinya, artikel SEO-nya itu spesifik di umroh. Kalau ternak page nanti kita banyak vendornya. Jadi Hasanah Hasanah SEO-nya tuh lebih 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 luas gitu ya karena vendornya macam-macam. Jadi boleh silakan daftar ke Mbak Tika ya Teh Mega ya. Bahkan bisa mengangkat website utama, produk Betul, utamanya, produk bisnis utamanya utamanya yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. ya. Tanya Pak, selama ini apakah kendala jarak menjadi faktor atau kesan pendapat Bapak ketika ada beberapa vendor yang menghadapi masalah Oke, ini faktor selama ini apakah kendala jarak jarak. menjadi faktor jarak yang mengerjakan atau jarak vendornya nih? Kalau jarak yang kita yang mengerjakan peternak itu tidak menjadi masalah ya. Mau di mana aja, bahkan di kampung, yang penting ada koneksi internet ya. Apa apa kesan atau pendapat Bapak ketika ada member atau vendor yang menghadapi masalah? Nah, mungkin di vendor dulu ya. Di vendor dulu, misalkan gini, vendor ya. Vendor misalkan ini member ya, peternak page dia mendapatkan lead. Ya, tahu-tahu vendornya ketika di apa namanya, ketika di apa namanya dilempar order, vendornya responnya lama banget. Ya, kalau yang seperti ini saya udah bilang kepada peternak, seorang pebisnis itu nggak cukup cuman satu vendor saja. Di awal boleh lah, cuman cuman punya satu vendor saja. Nanti sambil jalan kita bisa apa? Kita bisa cari 2 vendor sampai 3 vendor. Harus ada vendor vendor alternatif. Agar apa? Ketika vendor ini nggak bisa, kita bisa ke vendor satunya lagi dan satunya lagi. Nah, jika ketika ada member atau vendor yang menghadapi masalah, dan member atau vendor yang menghadapi masalah, ya kita lihat dulu masalahnya itu apa, gitu, Pak Efrit ya, seperti itu. Ini ternak page kita seperti dropshipper. Bukan dropshipper ya. Kalau dibilang dropshipper memang seperti, tapi tidak. Ini kita membangun perusahaan perusahaan marketing. Kalau kayak negaranya kita kayak Singapura ya, orang mau beli apa aja lewat kita dulu. Seperti itu ya. Kalau dibilang dropshipper, istilah sekarang iya, tapi itu terlalu kecil. Kalau Ya. kita kalau ngedengerin orang dropshipper kayak apa ya? Ya lo cuman calo begitu. Ini enggak, kita sedang membangun perusahaan marketing. Bu 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 Emi. Erni, Mungkin Bu Erni. sistemnya ya, kalau sistem atau flow-nya ya hampir mirip dengan dropshipper lah. Jadi kita yang kita bangun adalah usahanya aset Ya. digitalnya gitu. Tapi prosesnya hampir mirip dengan dropshipper. Jadi untuk awal-awal kan teman-teman nanti akan optimasi produk vendor ya, produk vendor. Nanti kalau ada apa namanya, ada leads gitu ya, ada calon customer, nah itu langsung diarahkan ke vendor. Lalu vendor yang akan memproses apa namanya proses selanjutnya gitu. Terus ini terus seperti itu. Jadi, Jadi gini juga ya, kalau ini kita selain kita itu bisa menjadi vendor sendiri juga, Pak Kur ya. ya Setelah berapa tahun kemudian kita bisa juga menjadi vendor sendiri kita ya. bangun usaha ya, kita bangun Ya, jadi bisnis baru gitu ya. ya, kalau dropshipper biasanya udah jadi dropshipper aja selesai gitu Ya, biasanya. betul. Jadi ujungnya pendek ya, bisnisnya Ya. pendek kalau dropshipper ya. Oke, Mungkin apa nanti beda di Ternak Page tahun dengan KLD? kenapa? Tadi Beda saya Ternak nambahin, Page dengan tambahin KLD. yang tadi Pak ya, yang Oh ya, tambahin yang monggo, tadi. monggo. Kalau dropshipper kan selesai, udah kan beres. Nah, kalau di ternak page, misalkan di 1 tahun 2 tahun kita optimasi beragam usaha gitu ya. Terus kita lihat tadi ada split test bisnis kan. Kita lihat tuh, ini kok permintaan atau leads dari misalkan apa pagar cutting laser kok banyak banget gitu ya. Ya udah kalau gitu mungkin karena modalnya udah ada ya di tahun depan saya bikin bengkel atau workshop cutting laser gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu akan kita temui gitu ke depannya. Apa bedanya ternak page dan KLD? Tadi sudah dijelaskan kalau ternak page spesifik untuk SEO,
ya, search engine optimization, ya, udah itu aja yang dipelajari. Targetnya apa? Targetnya untuk untuk membangun usaha, ya. Kalau KLD itu banyak yang dipelajari, ada SEO, ada Google Maps, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, lalu yang lain-lain juga, ya. Targetnya apa? Targetnya menjadi karyawan lepas digital, ya, menjadi freelancer, freelancer untuk bisnis orang lain atau freelancer untuk bisnis sendiri, gitu ya. Seperti itu ya bedanya. Apa bisa di-share silabus belajar apa saja? Apa saja. Nah, untuk yang di Ternak Page spesifik di SEO aja, Pak Fajar. Jadi silabusnya itu nanti kita akan berikan di grup jadwalnya, ya jadwalnya, lalu job desk-nya. Jadi akan ada job desk per apa namanya 10 kali job desk yang akan kita berikan, ya. Jadi supaya teratur dan terarah. Saya Saya sudah sudah daftar cicilan. yang cicilan dan Ya, sudah kalau transfer cicilan 180. Yang ditanyakan kapan saya dapat website, kapan bisa mulainya. Nah, semuanya yang sudah bayar cicilan maupun cash itu akan langsung dapat website. Tapi website itu butuh proses, ya. Butuh proses untuk Pak UU Sanusi. Prosesnya itu 3 sampai 5 hari kerja, ya. Nah, ini mohon maklumi karena banyak liburnya, ya. Tapi dipastikan semuanya, ya, yang cash maupun yang cicilan itu akan mendapatkan websitenya langsung. Ya, tapi mohon dimaklumi ini karena libur, ya, prosesnya 3 sampai 5 hari kerja. Ya, sampai kepada websitenya online dan websitenya terisi oleh produk-produk vendor. Ya, Kenapa sama seperti tadi sudah dijawab ya, dropshipper ya. Job desk 30 menit langsung. Job desk-nya apakah maksudnya apakah harus ngeblok 30 menit gitu Pak? Nggak boleh diganggu gugat Enggak, mungkin. enggak Pak Guru ya. Ya, ya Boleh bisa di 5 kapan menit, aja, ya, ya. boleh kapan aja. Bahkan ada yang seharian itu ya. Pas Ya. dia libur seharian gitu, diborong semua bisa ya. Cicil dulu, terus pas ada rezeki donasi boleh, Pak. Boleh, silakan, Pak Nyoman, ya. Jadi sebenarnya cicilan ini untuk memberikan kesempatan ke teman-teman yang mungkin sedang ada kebutuhan lain gitu ya. Jadi dicicil dulu, misalkan nanti di setelah cicilan ketiga atau keempat udah ada rezeki, ya boleh, silakan langsung dilunasi, monggo ya. Webnya aman ya, Pak? Setuju, gimana? Websitenya Yang aman, Pak. yang tidak aman itu web pinjol, ya, web pinjol, web slot, Web ya. Kalau web ini judi aman ya. slot ya. Selagi dagangan kita dagangan yang normal-normal aja itu aman ya, Pak Wah, Iwan ya. insya Allah. Tapi kalau dari sisi teknis secara security, ya insya Allah kita ada tim ya, tim server, tim security yang memonitor lah ya, memonitor kinerja dari server dan website kita ya, insya Allah ya. Kalau komik itu apa bisa Pak dimasukkan di USB? Apa Pak? Kenapa? Maaf, Mau bertanya Pak, kalau Ya, komik itu apa bisa dimasukkan di USB Pak? komik. komik. Ya Pak, komik Pak. Komik maksudnya penulis atau jualan komik atau apa, Pak? Itu Pak kan biasanya kalau dilihat komik-komik di apa namanya kayak webtoon gitu loh Pak. Heeh. Apa bisa Pak di USB? Oh, aset-aset ini Pak, aset-aset kreatif. Oh. Ya, sebenarnya yang bisa apapun bisa dimasukin di WSP ya. Tapi ada dua hal yang harus kita masukin ke WSP kan bukan hanya masukin aja. Tentu kita ada tujuan. Tujuan pertama kita untuk mendapatkan cuan ya. Kita cek apakah sudah ada yang nyari di Google. Ya, kita riset dulu kata kuncinya apakah sudah ada yang nyari di di Google. Lalu apakah ke depan walaupun saat ini mungkin belum ada yang nyari di Google, kita kan sebagai misalkan sebagai yang hobi komik gitu kan, ada nggak kira-kira untuk next beberapa tahun ke depan perilaku pencari itu akan mengarah ke Google untuk orang nyari komik, Ada, gitu ya. ada. Nah, kalau seandainya ada, itu ya bisa bagus dibisniskan ya, teman-teman. Jadi gini, eh, kita itu ya dalam teman-teman ternak page itu ya kita mengajak teman-teman untuk berpikir itu jauh ke depan. Tadi kan ada visioner. Kita akan tahu itu ke depan itu kira-kira tren apa yang akan ini, gitu kan? Tren apa yang akan ini, walaupun produknya itu juga, kadang trennya itu beda. Misalkan kayak ini ya. Saat ini ya ada namanya rumput sintetis.
saat ini ada rumput sintetis. Biasanya rumput sintetis itu dipakai oleh orang-orang untuk apa? Untuk lapangan futsal. Lalu ke sini bergerak. Ternyata rumput sintetis itu bisa buat taman rumah. Lalu ke sini lagi bergerak lagi bahwa rumput sintetis itu bisa buat interior, ya, buat interior dan bergerak lagi. Nah, jadi ini kita harus bisa membaca ini ya. Sebagai pemilik produk, namanya sub-sub kategori dari produk kita harus baca ini. Nah, kalau kita udah ngebaca, oh ternyata nanti ke depan itu ya rumput rumput sintetis itu akan dijadikan atap, genteng rumput sintetis misalkan gitu ya. Asal ada satu orang yang ngasih contoh, ya genteng rumput sintetis misalkan. Nah, itu akan menjadi tren dan di Google pun akan apa namanya akan rame juga itu ya, produknya padahal sama seperti itu Pak Reza ya, itu harus di riset dulu ya. Oke. Oke, Pak, terima kasih. Iya sama-sama. Oke, Pak Reza, makasih sama-sama ya. Kita lanjut. Maksudnya kita bikin website dan isi artikel website yang Bapak sediakan. Bukan ya. Jadi gini Pak CH. Jadi kita bukan bikin website. Jadi websitenya sudah ada ya. Kami sediakan pakai WSP, website SEO praktis. Itu platform website yang kami develop sendiri. Sudah kami bantu isikan dengan produk-produk vendor. Ya, satu vendor itu ada 100 halaman. Ada 100 kata kunci yang kita postingkan. Jadi nggak usah ngisi ya, Pak CH, teman-teman nggak usah isi. Jadi semua kebutuhan website sudah tersedia ya. Apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman lakukan adalah 10% dari aktivitas SEO kita. Jadi optimasinya 10% ya. Intinya seperti itu. Jadi udah nggak usah mikirin gimana bikin website, coding website, gimana upload produknya. Udah nggak usah mikirin, itu semua sudah ada. Jadi website sudah jadi, sudah ada produknya. Nah, tinggal kita melakukan 10% pekerjaan itu. Nah, apa pekerjaannya? Kalau saya infokan di sini berarti udah nggak ini lagi ya. Nanti akan diinfokan, didetailkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk 3, 10, 1 pertemuan. 3 pertemuan awal ya itu live webinar seperti ini ya, apa namanya, teorinya seperti apa, lalu teknisnya seperti apa, strateginya. Nah, 10 harinya itu job desk ya. 10 hari kita akan berikan video-video job desk penjelasan ya, satunya evaluasi itu. Nanti 10%-nya itu didetailkan di 3, 10, 1 pertemuan tersebut ya. Jadi total ada 14 di luar Zoom support, Zoom apa namanya, ya support dari kita ya. Setelah belajar ternak page, apakah ada biaya keluar lagi? Nah, secara nggak ada ya, nggak ada biaya. Kalau dari program nggak ada biaya, 1,8 juta atau 1,5 juta atau 1,350 itu sudah nggak ada biaya lagi. Kecuali ya teman-teman nanti sudah belajar, tahu ilmunya gitu ya, terus sudah menghasilkan dan kayaknya kok saya perlu website tambahan gitu ya. Saya butuh apa namanya tambahan website, yaitu tinggal nambah websitenya aja ya, nambah website. Oke, Pak mau tanya, upload pakai HP saja bisa. Kalau upload sudah dilakukan semua ya. Nah, tapi untuk pengerjaannya ya, pengerjaan job desk-nya itu bisa pakai HP, Bu Titik ya. Apa vendor harus punya website? Nggak perlu, ya nggak harus Pak Erif ya. Karena apa? Karena sudah dihandle oleh teman-teman peternak page ya. Mereka mau punya website boleh, yang nggak punya juga nggak apa-apa, Pak Erif. Nanti pengiriman barang langsung dari vendor ke customer, berarti vendor tahu. Ya, kalau untuk produk fisik, ya semuanya sih ya, semuanya misalkan jasa pun nanti yang menghandle ya vendor. Jadi tujuan kita atau tugas kita sebagai peternak page itu menghantarkan calon customer. Ya kita nganterin, nih, hey vendor, nih ada calon customer nih. Tolong follow up ya, follow up, apa, layani dengan baik gitu ya sampai kepada tahapan closing. Jadi pembagian tugasnya di kita ya, di kita itu dari optimasi ya, SEO sampai mengantarkan leads ya, mengantarkan calon customer ke mereka. Nanti prosesnya mereka semua. Itu ya. Mengenai keuntungan, nah keuntungan itu dari vendor itu kita serahkan ke vendor. Nanti teman-teman peternak ya, teman-teman peternak vendor nanti akan komunikasi langsung. Ya, jadi tidak ada pembagian ke kita ya. Jadi memang kita tujuannya membangun sebuah ekosistem ya antara para supplier, vendor ya, pemilik bisnis dengan teman-teman yang udah jago SEO ya, seperti itu. Ternak page ini sama kayak web, nanti kita tadi sudah ya dijelaskan ya.
lang untuk awal join web kita langsung sudah diisi vendor ya Pak. Kemudian tugas kita betul ya, betul sekali. Jadi webnya sudah diisiin semuanya. Jadi nggak perlu teknis mikirin ribet-ribet uploadnya ya. Oke, link pendaftaran sudah ya. Nanti ini Pak, kalau kita 2 kali bayar bisa dapat murah. Ya, kalau yang bisa ya. Teman-teman nanti saya jelaskan ya. Saya ini dulu kali ya. Saya Ya, share monggo, dulu ya. monggo Pak Gur, dijelasin dulu aja. Saya jelasin programnya ya, teman-teman ya. Langsung aja cepet. Ya, Sultan SEO Ternak Page ini tadi sudah ya. Saya langsung ke sini aja. Ya, saya langsung ke sini. Jadi teman-teman supaya bisa terinfokan dengan nah. Nah, apa yang didapatkan teman-teman dari program Ternak Page Sultan SEO ini? Pertama, kelasnya ya. Tadi kelas online Sultan SEO Ternak Page berapa jumlahnya? Itu 3, 10, 1. Jadi 3 pertemuan awal ini live webinar seperti ini ya, diisi apa? Diisi mindset bisnis, mindset digital marketing, SEO itu seperti apa, WSP ya, fitur-fiturnya, keunggulannya semuanya. Lalu strateginya SEO yang baik, yang bagus, yang cepat menghasilkan itu seperti apa? Itu di 3 webinar awal. Di 10 harinya atau 10 kalinya nanti kita akan berikan video. Videonya berupa penjelasan, berupa job desk ya, penjelasan dan job desk. Job desk ini adalah apa-apa yang harus teman-teman lakukan, arahannya. Ya, ini step by step-nya ada di 10 kali pertemuan ini. Ya, lalu satunya ini evaluasi ya di akhir. Nah, di sini kalau teman-teman pengen ada support Zoom tambahan, ini saya nggak bisa nih, apa namanya, boleh dong dibantu gitu, ini boleh ya. Kita sangat terbuka ya atas semua pertanyaan konsultasi gitu ya, maupun kalau butuh support Zoom tambahan. Jadi total ada 14 kali pertemuan. Lalu teman-teman akan mendapatkan website. Ya, websitenya sudah ada ya, websitenya sudah ada pakai platform WSP, website SEO praktis, dan sudah diisikan produk-produk dari vendor dan supplier pilihan ya. Ini sudah teman-teman nggak usah mikirin upload-upload. Kalau di Shopee, di Tokopedia kan teman-teman sudah harus upload sendiri kan, harus upload sendiri per masing-masing produk. Nah ini nggak usah. Ini sudah kita bantu upload produknya. Lalu satu website lagi tambahan ya, ini untuk khusus nanti kalau teman-teman apa namanya menemukan wah ini kayaknya prospektif gitu ya, potensinya besar, saya mau buat satu produk ini. Nah, satu website yang kedua itu untuk berisi khusus satu produk pilihan ya. Lalu ada akun 1000 web dongkrak usaha ya, ini apa ini untuk support ya, untuk lebih cepat lagi SEO-nya. Lalu ada grup khusus bebas bertanya, konsultasi dan diskusi ya, seperti itu. Nah langsung aja ya, programnya harganya 2 juta ya, harga normal 2 juta. Teman-teman dapat harga spesial ya, kalau tunai ya, kalau teman-teman cash harganya cukup 1.350.000 rupiah aja. Ya, kalau teman-teman mau cicil ya, boleh dicicil 10 kali, harganya 1,8 juta. Jadi per cicilan 180.000, atau kalau nggak mau lama-lama, boleh dicicil 5 kali ya. 5 kali harganya 1,5 juta. Ya, nanti langsung aja apa namanya didiskusikan ke tim CS, ke Mbak Tika atau ke Mbak Nanda ya. Jadi ini penawarannya, monggo silakan ya di apa namanya daftar dulu ya, seperti itu. Mau nanya Pak, maaf Halo Pak, mau Pak, nanya. silakan 10 Pak. kali itu 10 kali itu hitungannya bulanan atau gimana Pak? 10 kali bulanan, Pak. Oh baik, Jadi berarti 10 bulan cicilan itu Pak ya. ya 10 bulan. Cicilan pertama bisa hari ini ya 180.000 ya. Nanti cicilan keduanya itu pada saat pertama apa akhir bulan ini lah ya, akhir bulan ini, akhir bulan Februari. Nah, selanjutnya per bulan ya, Maret, April, Mei, Juni itu masing-masing 1 kali cicilan. Gitu ya. Link ordernya saya kopikan lagi ya. Teman-teman boleh daftar via link order atau boleh langsung WA ke Mbak Tika dan Mbak Nanda. Sudah di eh, kopikan ya, sebentar. Saya kopikan dulu. Silakan ya. Oke, pertanyaan yang lain. Bentar. Oke. Untuk awal join 30 sorry, bentar ini apa nih? Kena page tadi terakhir sampai ini ya. Nanti pengiriman barang. Oke. Oke, untuk awal Juni web kita langsung sudah oke ini ya. Dari Kita sini lanjut Mas ke Gur. sini.
Pak, Apakah kalau web kita, bisa disetting untuk pembeli luar negeri? oh ini ya, Ya. apakah webnya bisa disetting untuk pembeli luar negeri? Enggak, Pak Put. Ya, jadi sangat-sangat bisa, tapi kontennya harus berbahasa Inggris juga, gitu ya. Konten harus berbahasa Inggris juga, terus juga kalau pembeli luar negeri itu kita kalau misalkan komoditi yang kita jual itu ada keyword Indonesianya di akhir keywordnya seperti itu, Bu ya. Nanti setelah kita join untuk posting dan lain-lain kita didampingi untuk yang gaptek. Ini tidak tidak posting sendiri ya, dipostingin sama kita semua ya. Walaupun ada video posting yang kita buat, tapi di awal-awal teman-teman itu nggak usah posting ya. Teman-teman bisa melakukan hal yang paling sederhana dulu ya. Lakukan hal yang paling sederhana, bisa menghasilkan dari hal sederhana, baru pelan-pelan belajar posting. Bahkan kalau kita punya keluarga, punya anak, punya ini gitu kan, kita bisa juga kasih video tersebut ke anak-anak yang suruh postingin seperti itu, Pak ya. Ya. Tapi secara proses nanti akan didampingi ya. Iya, Secara pasti proses akan didampingi. didampingi ya, seperti itu ya. Kita lanjut. Apakah webnya Apakah aktif yang sudah bayar lunas? Enggak, semuanya akan aktif, Pak Iwan Bandung. Baik yang cicilan maupun yang apa namanya, yang lunas, semuanya akan aktif. Kecuali web kedua ya. Web kedua itu baru akan aktif nanti setelah cicilan kelima. Ya, web yang kedua. Tapi web yang pertama sudah aktif semuanya. Karena itu untuk kita praktek langsung ya. Pak, ini produk yang akan dipasarkan di web yang memang sudah Oh, dipunya ternak page ya. Berarti misal kita punya produk sendiri tidak bisa. Bisa, Bu Anissa ya. Malah kita saranin kalau punya produk sendiri bagaimana caranya produk-produk yang sudah ada vendornya ini bisa mengangkat produk kita sendiri. Di awal kan tadi saya sudah jelaskan bahwa omset pertama kita adalah hasil dari penjualan produk kita sendiri. Jadi ketika kita bergabung dengan ternak page ini dan kita sudah punya bisnis sendiri di sini, itu suksesnya apabila bisnis kita itu makin maju. Itu pertama, makin bagus di Google gitu kan. Lalu yang kedua itu baru produk-produk vendor. Nah, itu diajarin juga bagaimana caranya agar produk kita bisa terbantu naik di Google karena produk-produk lainnya. Seperti itu Bu Anissa ya. Jadi oke. sangat-sangat bisa ya. Ini seperti affiliate, bukan ya? Berbeda, beda. Berbeda Kalau banget ya. affiliate cuma sebar-sebar aja. Nah, kita di sini ada proses apa namanya optimasinya. Optimasinya untuk apa ya? Untuk memperkuat website kita, gitu ya. Beda, beda lah ya. Nah, affiliate. Nanti customer Nah, langsung transfer uang ke vendor. Nah, iya ada betul. ada dua sebenarnya ya. Yang misalkan teman-teman mungkin udah tahu apa namanya prosesnya atau udah tahu produk knowledge-nya, boleh di closingin langsung ya, di closingin langsung, transfer ke teman-teman, tinggal teman-teman nanti transfer ke vendor. Tapi karena kita punya produknya banyak ya, nah sebaiknya, bukan sebaiknya sih, daripada kita mempelajari semua produk knowledge-nya ya kita serahkan aja ke vendor ya, nanti ke rekening vendor, vendor yang akan berbagi hasil ke kita ya. Pasti ada kekhawatiran ya, gimana kalau vendornya nggak amanah gitu ya, terus diem-diem bilangnya nggak apa closing tapi bilangnya nggak closing gitu ya, ya apa namanya, yang nggak apa-apa gitu ya. Yang pertama kita kan dari sisi kerjasama dan kejujuran. Kalau ternyata vendor tersebut nakal ya, nakal ya udah kita ubah aja nomornya ya, jangan ke vendor tersebut, kita ganti vendornya, itu bisa gitu ya. Seperti itu. Terus sama ini kan kita punya nomor teleponnya, sering-sering aja ditanyain sudah Iya, sudah closing belum, gimana kita perkembangannya. iya kita follow up tanyain gitu ya. Intinya sih saling bekerja sama ya. Oke, kalau misal sudah closing tapi vendor tidak info bagaimana ya? Berarti kita nanti bisa dapat nomor telepon vendornya. Oh iya ya. Jadi nomor vendor nanti ada semua ya, kita akan share. Lalu flow-nya atau prosesnya itu kan dari website, kalau dari calon customer ke kita dulu. Bu Ibu Olin ini ya, ke Ibu Olin dulu atau ke kita dulu, nanti baru setelah, setelah ada halo saya mau bikin, misalkan saya mau kirim truk gitu ya.
saya mau kirim alat berat ke misalkan ke IKN gitu ya. Boleh dibantu transportasinya gitu ya. Nah, itu ke kita dulu. Kita akan apa namanya? Kita data dulu. Halo Pak, ini dengan siapa? Di mana lokasinya, kebutuhannya apa? Nah, kalau sudah dapat itu kita serahkan ke Pak vendor. Pak vendor, ini ada Pak vendor, Bu vendor, ini ada calon customer. Namanya ini silakan dihubungi ya, silakan di follow up gitu. Nah, kalau udah follow up, kita kita juga harus sering-sering ngingetin si vendor atau nanya ke vendor. Itu yang customer yang tadi gimana? Sudah closing atau belum? Prosesnya kayak gimana? Ya, seperti itu. Lalu satu web bisa diisi banyak produk. Ya, memang diisi banyak produk, Bu Titik ya. Produk dari kami ya yang sudah diisiin atau kalau Bu Titik punya produk ya boleh silakan diisi ya. Metodenya share web, bisakah dijual di marketplace? Sebenarnya bukan share webnya, tapi kita mengoptimasi ya supaya ditemukan ya, ditemukan. Atau kalau memang ada calon customer yang udah pengen yang kira-kira sudah potensial, boleh nanti itu disebar linknya gitu ya. Tapi secara proses kita optimasi ya. Optimasi itu apa sih ya tadi ya supaya website kita ditemukan ya. Kita nggak perlu sebar-sebar seperti affiliate, nggak perlu seperti itu. Oke, link ordernya sudah ya, sudah di-share, silakan. Potensi income, Pak Put, mungkin bisa Potensi dijelasin income lagi. ya. Nah, Potensi income itu kalau di tahun pertama itu kita belum bisa menentukan potensinya gitu ya. Belum bisa menentukan potensinya seperti itu ya. Oh, kita mau arahin tapi kalau kita potensinya dapatnya dari mana aja itu yang pertama itu dari penjualan produk kita sendiri. Lalu yang kedua itu adalah dari penjualan produk vendor. Lalu yang ketiga itu adalah dari penyewaan page tersebut kalau memang mau kita sewakan. Lalu setelah itu potensi income-nya kalau teman-teman sudah merasa menguasai apa namanya ilmu SEO-nya, teman-teman bisa jualan SEO juga gitu. Bisa jualan SEO-nya. Baru yang terakhir itu kita menjual website tersebut. Jadi website kita yang udah kita bangun ini, yang satu website yang udah kita bangun setahun misalkan itu bisa kita jual ya. Kita bisa jual tentunya lebih mahal daripada harga kita belinya di awal. Seperti itu, Pak ya. Nah, tahun oh, keduanya ya semakin teman-teman membuat website itu semakin bagus, itu potensi income bisa setiap hari. Ya, seperti yang website tadi saya lihat itu dia setiap hari dapat income ya. Dari ceritanya ya Mas Mas Amar yang punya website itu dia paling banyak itu dari batu nisan penjualannya, walaupun produk-produk lain itu ada lead, ada closing dan lain-lain, tapi paling banyak yang rutin itu dari penjualan batu nisan. Oke. oke, kita lanjut. Apa nih? Luar negeri bisa juga, orang Hmm, Indonesia bisa ya pakai konten bahasa Inggris ya. ya. Rekaman video ada ya, nanti kita akan share di grup Pak Erif. Eh, Lanjut. Biaya tahunan. Oke, biaya tahunannya ada. Jadi kalau kalau harga programnya kan 1,8 juta atau 1,5 juta ya. Nah, nanti biaya tahunannya teman-teman cukup perpanjang websitenya saja ya. Jadi nggak perlu perpanjang 1,8 juta atau 1 juta. Cukup websitenya aja. Harganya 400.000 per website ya. Itu. Oke, web yang saya masih belum ada isinya. Ya, mohon menunggu yang sudah daftar ya. Sekali lagi ini sebenarnya libur ya, libur panjang. Jadi nanti pasti akan diisikan ya Pak Iwan Bandung dan juga teman-teman yang sudah bergabung ya. Oke, apa lagi? Apakah jika saya punya produk sendiri dan minta untuk pemasaran khusus wilayah Batam ke PRI aja, karena sekarang keluar Batam pajak mahal, padahal permintaan dari luar Batam lumayan banyak, hanya nggak kuat dengan pajak ongkir gitu ya. Nah, Ya, kalau untuk produk sendiri itu bisa dioptimasi di website sendiri itu Bu ya. Apa jika saya punya produk sendiri,
dan minta untuk di pemasaran jadi dilakukan sendiri kalau ini kecuali kalau mendaftar jadi vendor Pak Pur ya. Ya, betul. Betul. Ya, seperti itu. Misalkan Bu Teh Teh Mega gitu kan, saya daftar dong jadi vendor titik terang ya. Daftar jadi vendor, teman-teman itu dikenakan biaya 500.000. Nanti, tapi kita cek dulu, ini benar-benar vendor nggak? Jangan-jangan vendor-vendoran gitu ya. Nah, itu, setelah daftar jadi vendor, bayar 500.000. Nanti kita buatkan kontennya per 100 konten. Keywordnya juga kita risetkan, ya kita riset, lalu kita postingkan ke website teman-teman para peternak gitu ya. Terus satu lagi itu yang kedua, kita tidak menerima semua produk ya, harus kita lihat dulu. Ini produknya produk jangka panjang nggak? Ini produknya produk yang cocok di Google nggak? Kalau cocok di Google baru kita bisa terima gitu ya, Teh Mega ya. Layanan vendor adakah yang COD? Ada. Kalau produk-produk yang bisa COD ada ya. Kayak kayak skincare kemarin ada COD Pak Pur ya. Ya, betul. Apakah sudah boleh kasih contoh website ternak page? Jujur saya masih belum begitu paham kalau kalau training SEO, Google Ads dan lain-lain kan kita belajar ya sekarang sekaligus praktek. Kalau training sudah jelas kita belajar sesuai dengan training yang diajarkan. Kita kasih contoh dulu ya. Aku kasih lihat salah satu chat aku ya. Selain itu saya juga Udah. Ini apa tadi nih? mengikuti program titik terang. Nah, buka dulu chat-chatan saya sama salah seorang peternak. Bentar ya. Ya, ini ya. Ini ini adalah salah satu web peternak ya. Ini kalau kita searching di sini ya, kita searching ini misalkan pasang wifi rumah, pasang wifi rumah di, sorry sorry. Ini keywordnya pasang wifi rumah di Indramayu. Kita searching di Google ya. Kita searching di Google. Kita lihat nama websitenya itu Lancar Usaha. Nih ada Lancar Usaha kan masuk di halaman pertama kan. Kita klik. Ya. Nah, dia langsung masuk ke sini. Ya. Nah, lalu kita lihat lagi ini website yang sudah ada jual batu nisan di Cirebon ya. Kita cek di Google, kita cari di Google. Google, direktori ini Lancar Usaha. Ini websitenya ya. Nah, kita lihat, nah websitenya seperti ini, bentuknya seperti ini, tapi produknya banyak. Ada akikah, ada batu nisan, ada buku, ya, ada cetak undangan, ada aji umroh, ya. Nanti teman-teman ya, dengan banyak produk seperti ini, ya, nah teman-teman tentu punya produk sendiri nih. Tentu teman-teman punya produk sendiri. Nah, gimana cara mainnya agar produk teman-teman yang produk utamanya itu bisa bisa dibantu oleh produk yang lain. Nanti di setiap produk yang lain ini dikasih backlink ke website utamanya teman-teman. Dikasih link menuju ke website utama, bukan ke website, ke page utamanya teman-teman yang ada di dalam ini ya, yang ada di dalam kategori ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada chat saya dengan salah seorang peternak yang dia mendapatkan penghasilan terus-menerus ya. Nih ini ya, ini chat saya ya. Saya tanya ke beliau, Mas, saya sering lihat web antum di Google ya, cari beberapa keyword. Saya bilang, dia jawab, Alhamdulillah Pak Putra, saya sering mengikuti Zoom Pak Putra dan sering nonton panduan video dan langsung praktek di web WSP. Alhamdulillah luar biasa, berkali-kali closing dari website. Ya, saya tanya produknya apa aja. Banyak Pak produk yang dijual. Awalnya sih iseng-iseng aja posting plafon PVC, CCTV, jasa bordir, seragam baju, sampai batu nisan ya. Lalu alhamdulillah akhirnya jadi pendapatan terus-menerus. Pendapatan terus. Kenapa kok bisa terus-menerus ya? Karena produknya banyak. Karena trafficnya seperti ini. Karena trafficnya itu seperti ini teman-teman ya, 70.000 tayang 3.000 itu dalam waktu 3 bulan gitu ya. Nah lalu ya seperti itu teman-teman ya. Chat yang tadi nih ya. Nah